Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, trauma itu sebetulnya apa? Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng sains dan psikologi di baliknya. Dan yang paling keren, kita akan lihat gimana otak kita itu ternyata punya kekuatan super untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Coba deh, kita renungkan sebentar. Sejak tahun 2020, sejak pandemi itu, Anda ngerasa nggak sih kalau dunia ini jadi kayak lebih tegang? Semua orang kayaknya lebih gampang kesulut emosinya. Ternyata, itu bukan cuma perasaan Anda atau saya aja loh. Dan data dari para psikiater itu mengonfirmasi banget apa yang kita rasain. Beneran ada lonjakan yang wow dramatis banget untuk kasus kesehatan mental setelah COVID. Dan ini bukan cuma soal jumlah orang yang datang, tapi kasusnya juga jadi jauh lebih berat. Nah, supaya kita benar-benar paham apa sih yang terjadi di dalam diri kita harus mulai dari dasarnya dulu. Definisi trauma. Kuncinya itu ada di dua kata yang kelihatannya mirip tapi beda banget, ancaman dan pemicu. Jadi apa bedanya? Bedanya, ini simple tapi penting banget. Gini deh, bayangin ya, kalau Anda lagi terancam, itu artinya ada singa beneran di depan mata Anda. Reaksi takut Anda itu normal kan? Nah, kalau Anda lagi terpicu, itu artinya Anda lagi nonton grup K-pop di TV, tapi entah kenapa badan Anda reaksinya seolah-olah ada singa di ruangan itu. Aneh kan? Dan dari situ kita dapat definisi trauma yang menurut saya kuat banget. Jadi trauma itu bukan tentang peristiwanya itu sendiri, bukan. Trauma adalah tentang respons yang terjebak di dalam tubuh Anda yang terus aktif setiap kali ingatan itu muncul lagi. Oh ya, para ahli juga biasanya ngebagi trauma jadi dua jenis. Ada yang namanya trauma T besar, ini yang gede-gede kayak kecelakaan atau bencana alam. Terus ada trauma T kecil, yang kelihatannya sepele, misalnya sering diabaikan waktu kecil. Tapi penting banget buat ingat, dua-duanya itu valid. Yang jadi ukuran itu bukan seberapa besar kejadiannya, tapi seberapa dalam lukanya buat Anda. Oke. Jadi kalau trauma itu intinya soal ingatan yang macet. Terus gimana dong cara sembuhnya? Nah, ini dia bagian yang paling bikin saya takjub. Jawabannya itu ada di dalam otak kita sendiri. Otak kita punya kemampuan luar biasa untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Kebanyakan dari kita kan mikir kalau memori itu kayak foto yang udah dicetak ya. Udah gitu aja nggak bisa diubah. Salah besar. Ternyata ingatan itu lebih kayak file dokumen di komputer yang bisa diedit. Nah, ingatan traumatis itu ibarat file yang kena virus. Jadi dia nestap, nggak bisa diupdate. Jadi proses penyembuhannya itu kira-kira ada 3 langkah simpel. Pertama, otak kita manggil lagi memori buruk itu. Kedua, memori lama itu dibandingin sama kenyataan sekarang, di mana Anda itu sebetulnya aman. Nah yang ketiga, otak kita nulis ulang memori itu. Ibaratnya file yang tadi kena virus, sekarang dibersihin. Muatan emosi negatifnya dikurangi, dinetralisir. Jadi, ini poin utamanya ya. Penyembuhan trauma itu bukan soal melupakan atau menghapus masa lalu. Nggak bisa. Ini tuh soal mengupdate file memori yang rusak tadi dengan data baru. Hei, kejadian itu sudah selesai. Sekarang kamu aman. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara kerja semua ini di dunia nyata? Apa aja alat yang kita punya untuk bisa pulih? Dan ini ada kabar yang super bagus. Otak kita itu pada dasarnya emang udah dirancang untuk sembuh. Percaya atau enggak, sekitar 80% orang itu bisa pulih dari trauma secara alami loh, seiring berjalannya waktu, tanpa bantuan profesional sama sekali. Keren kan? Tapi gimana dengan yang 20% sisanya? Gimana kalau Anda ngerasa kejebak dan nggak bisa maju? Nah, kapan sih waktu yang tepat buat cari bantuan? Gampangnya gini, kalau Anda sadar udah berusaha keras buat ngatasin ini, tapi kok gagal terus? Dan kalau reaksi trauma ini benar-benar udah ngeganggu hidup Anda sehari-hari, mungkin itu tandanya. Terus gimana soal obat-obatan? Penting nih buat diluruskan. Obat-obatan itu bukan untuk menyembuhkan trauma. Anggap aja obat itu kayak penenang sementara. Tujuannya buat menstabilkan sistem Anda biar cukup tenang untuk melakukan kerjaan utamanya, yaitu terapi untuk nulis ulang memori tadi. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin agak berat. Dari mana sih sebagian besar trauma itu datang? Jawabannya, jujur aja, seringkali mengarah ke satu tempat yang sama. Masa kecil kita. Keluarga. Ini bukan asumsi loh. Dr. Jimin, seorang ahli di bidang ini, bilang kalau hampir semua pasien yang datang ke dia, apapun masalah awalnya, kalau digali terus, ujung-ujungnya akan sampai ke luka dari masa kecil yang belum beres. Nah, karena akarnya seringkali di keluarga, ini ngebawa kita ke sebuah gagasan yang jujur mungkin kedengarannya agak provokatif, dan ini sering banget disalahpahami.
Idenya adalah tujuan utama Anda itu bukan buat maafin orang tua Anda. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan luka kalian dulu. Fokusnya ke diri sendiri. Soal memaafkan, itu proses lain yang bisa jadi terjadi nanti, bisa juga enggak. Dan itu enggak apa-apa. Luka ini seringkali muncul dari apa yang disebut ketidakcocokan. Di satu sisi, niat orang tua kita tuh baik. Mereka mau melindungi kita. Tapi di sisi lain, pengetahuan atau cara mereka melakukannya mungkin keliru atau ketinggalan zaman. Jadi dampaknya nggak sengaja malah melukai kita. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan apa yang mereka tahu saat itu. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda renungkan. Gimana kalau penyembuhan itu sebetulnya bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang mengambil alih pena dan menulis ulang bagaimana cerita masa lalu itu mempengaruhi masa kini dan masa depan Anda.